atas pertanyaan sahabat saya. Jadi di surga itu tidak ada lagi cemburu, dengki, marah, dan seterusnya. Yatanaza'una fiha kal sallalagum fiha wala ta'zim. Jadi di sana itu tidak ada lagi perbuatan dosa di surga itu. Tidak ada lagi cemburu, murka, dan seterusnya. Kenapa? Itu tadi, sahabatku. Ya, orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang betul bersih hatinya. Orang yang kotor hatinya nggak mungkin masuk ke sana. Itu adalah tempat kudus. Jadi kalau ada kemungkinan orang ini akan cemburu, akan marah, dan seterusnya, itu tidak ada di sana tuh. Makanya diterangkan tadi, saya katakan kepada sahabat saya, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Jadi istri-istri kita di sana itu akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Paling berbahagia. Nah, kemudian kita pun yang masuk di sana itu adalah kategori orang yang bersih, orang yang suci, orang yang betul-betul diberi kedudukan sebagai orang yang bisa menjaga kehidupannya ketika di muka bumi, sebagai orang-orang yang mampu menjaga syahwatnya, menjadi seorang mukmin yang benar, dan seterusnya. Maka penggambaran daripada yang saya katakan tadi, di surga itu manusia yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang bersih hatinya. Jadi tidak ada lagi cemburu, begitu istri yang satu jadi permaisuri, yang satu iri. Nah, itu bukan di surga itu namanya. Di surga itu tempatnya orang-orang yang suci, orang yang bersih. Ya, tidak ada lagi duka di sana, tidak ada lagi angkara murka. Itu juga diterangkan di kitab saudara, tidak ada lagi gerta gigi dan seterusnya di surga itu. Setuju, Bang. Begitu, Bang. Tapi Bang, terkait dengan menikah atau melakukan senggama di jannah, itu kan terkait dengan hawa nafsu. Apakah hawa nafsu di jannah itu masih ada atau dihilangkan, kecuali hawa nafsu kah yang tidak dihilangkan? Gimana, Bang? Ya, kalau di surga itu kan masih ada makan minum, ya, ada kawin mawin. Berarti Allah melipat gandakan apa yang kita miliki. Kemampuan yang tadinya kuat berlari dilipat gandakan, kuat berjalan dilipat gandakan, semua dilipat gandakan. Namun yang perlu sahabat-sahabat saya pahami bahwa kebahagiaan yang tertuang di dalam surga itu bukan hanya sekedar melakukan hal yang seperti itu, bukan. Kenapa kemudian Al-Quran menerangkan seperti itu pada mulanya? Karena pada masa itu Al-Quran datang kepada orang-orang jahiliyah, sehingga untuk membuat mereka itu ikut kepada ajaran Rasul Muhammad SAW, mereka diarahkan untuk meninggalkan kehidupan yang seperti hewan. Orang-orang jahiliyah pada masa ya lebih daripada kodratnya sebagai perempuan. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, jangan kamu melakukan hal seperti itu. Ada kehidupan kelak yang dimana Anda bisa mendapatkan istri-istri, mendapatkan bidadari. Dengan cara apa? Dengan melakukan kebaikan dan kebajikan. Nah, orang-orang yang menjaga diri untuk melakukan kebajikan-kebaikan, mustahil mereka melakukan seks bebas seperti apa yang ada di benak kita, gitu loh. Pasti mereka itu menjaga. Izin bang. Silakan. Abang tadi kan mengatakan tidak boleh melakukan seks bebas. Tapi kalau seks dengan istri boleh ya di jannah ya. Gimana? Tadi kan Bang Juma mengatakan tidak boleh melakukan. Tadi kan Bang Juma mengatakan seks bebas itu dilarang di jannah. Artinya harus seks yang punya izin. Sudah pasti betul. Dengan istri atau 72 bidadari. Setuju nggak? Iya benar. Artinya kan kalau mereka dinikahkan, kan, mereka dikawinkan. Dikit bang, belum klimaks ini bang. Jadi terkait dengan izin melakukan seks melakukan dengan bidadari dan istri, artinya kan butuh hawa nafsu. Kan tidak mungkin melakukan seks tidak ada hawa nafsu, kan barang itu kan nggak naik bang, kan gitu bang. Itu makanya jadi, saya katakan, sorry saya sudah ngerti. Jadi artinya, bentar bang, dikit lagi bang. Itu saya udah bang, dikit lagi. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu menghapus semua kesirikan, dengki, amarah, kebencian, tidak ada ini lagi kecuali satu, hawa nafsu. Oke bang, terima kasih bang. Iya. Jadi nafsu yang dimaksud di sini adalah nafsu layaknya orang-orang yang beriman, bukan nafsu orang-orang yang tidak beriman. Itu orang-orang yang menjaga dirinya seperti dari teman-teman Kristen, orang yang betul-betul menjaga dirinya, pasti menjaga kelaminnya dari hal-hal yang dilarang, yang bukan haknya untuk ia lakukan. Nah
Nah, itulah yang penggambaran surga itu. Tetap melakukan biologis, tetapi dalam tuntunan koridor orang beriman. Orang beriman itu tidak mungkin melakukan hal yang melampaui batas daripada kodratnya dia sebagai orang yang baik. Meskipun Tuhan memberikan potensi itu. Ya. Itu loh Bang. Ya. Sekarang mungkin terima kasih Juma. Ya, iya Bang, makasih. Mungkin dari Islam kali yang nanya, adminnya Juma boleh lah. Si Kores, Pak Munir. Munir tadi sudah bro. Oh Munir udah tadi. Oh dia sih emang sering nanya. Dia emang kagak tahu apa-apa Munir. Kores, Slayer tadi mau nanya. Iya ya, mau silakan. Nanya tadi. Oh sholat dulu deh. Pak Munir lah nanya lagi lah, nggak apa-apa. Aku tanya sama kita tanya Pak Juma aja terus. Oh mau Juma sih kayaknya demen sih. Aku udah nih. Boleh nanya? Iya, boleh nanya. Silakan. Oke, silakan. Bentar ya, saya buka time. Berunda sama Pitro lagi ya. Ini aku nanyanya ke Pitro. Pitro tolong ini dong. Gua nih kurang ngerti di 1 Korintus 7 nomor 28. Ya, bentar. Ini pertanyaannya yang sesuai nih. Iya, soal kawin kan? Iya. Iya. Oke. Pak Petro. Pak Petro. Ya, 1 Korintus berapa? 7 nomor 28. Perbaiki dulu Pak mic-nya Pak Petro. Gua nggak akan mendebat. Gue cuma pengen tahu aja. Oh iya. Gimana ininya kalian perspektifnya gimana di sini, terutama Pitro ya sebagai narasumber. Ketika Saulus 1 Korintus 7. Iya, 1 Korintus 7 nomor 28. Ketika Saul Tarsus atau yang kalian kenal Paulus ini mengatakan bahwa orang-orang yang kawin itu akan ketimpa kesusahan badani. Jadi dia berharap supaya kalian itu tidak menikah sebenarnya. Ayat 28 beda. Ya, coba dicek lagi 1 Korintus berapa? 1 Korintus 7 nomor 28. Lo Alkitab mana nih? LAI lah. Alkitab apa ya? Sabda web. Coba dilihat deh. Oh, sebentar. Kayaknya masih dicek nih kalau Slayer nih. Cek aja. 1 Korintus berapa? 28. 28. Iya. 1 Korintus 28 mana ada? Ada, tetapi itu kalau engkau kawin. Oh, 7 ayat 28. 1 Korintus 7 nomor 28. Ini saya bantuin. Dan di sini Saulus bilang di situ kalau nikah itu akan pernikahan itu menyebabkan kesusahan badan gitu loh. Jadi dia berharap supaya kalian itu tidak menikah supaya tidak mendapatkan kesusahan badan. Iya. Nah, ini nih Saulusnya yang salah atau memang ada maksud lain dari perkawinan ini? Ya. Silakan dijawab. Bentar saya bantuin baca ya, supaya teman-teman narasumber di sini pada tahu ya. Beginilah firman Tuhan 1 Korintus pasal 7 ayat ke-28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak membuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya, silakan Pak Petro. Baik, jadi sebenarnya Ustadz Slayer, saya pikir apakah Ustadz tetapi itu mengindikasikan bahwa ada penjelasan sebelumnya. Untuk memahami ayat 28 itu, tetapi akibat ya itu adalah akibat, kita harus mengetahui penyebabnya di ayat sebelumnya. Jadi nggak perlu saya baca tuntas lah ya kan. Jadi artinya ayat 28 itu kasih tahu aja supaya yang awam pada ngerti. Coba. Jadi kita lihat ke ayat sebelumnya, masalahnya apa ya. Di 1 Korintus ayat 1 Korintus 7 ini itu dari ayat 17 saya baca ya. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil oleh Allah ya. Artinya bahwa setiap manusia itu punya kondisi, punya keadaan yang khusus, masing-masing khusus ya. Tetapi yang kuberikan kepada semua jemaat, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu, gitu. Dan kalau orang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat.
gitu. Ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Sampai di sini apa yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwa kita harus tunduk kepada hukum-hukum Allah. Sementara hukum sunat dan tidak bersunat, Paulus menempatkan itu bukan sebagai hukum Allah yang tertinggi, tetapi itu adalah suatu budaya, ya, yang walaupun ada dasarnya dalam kitab Taurat oleh orang Yahudi, tetapi sunat itu pun bukan lagi sesuatu yang menentukan keselamatan kita di dalam Kristus, ya. Kemudian ayat 20, baiklah tiap-tiap orang yang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Misalnya, kalau dia memang orang Yahudi dengan segala budaya-budaya Yudaisme yang sudah melekat pada dirinya, ya, dia bersunat, dia tidak perlu mencari dokter bedah plastik untuk menambahkan pulup, ya, nggak apa-apa bersunat, nggak masalah, ya. Tetapi orang yang tidak bersunat juga ya tidak perlu harus dipaksa harus bersunat, ya toh. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu, ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil oleh Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Ini dia. Ya, ada dua jenis kehambaan. Ada hamba manusia, ya. Kita manusia pun adalah hamba dosa, dan kita telah ditebus, telah dilunas bayar oleh Kristus. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia, maka jangan mengabdi kepada manusia, mengikuti manusia, mengikuti sunnahnya. Ini bukan itu, tetapi Kristus yang harus kita ikuti, ya toh? Ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil, ya. Sekarang tentang para gadis, ya. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Yes. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Kalau ada, janganlah engkau mengusahakan perceraian. Ya, misalnya orang sudah taruh, sudah calon pengantin itu, ya, sudah tunangan, ya, jangan diputus, nggak usah diputus, ya, dipelihara saja. Kemudian janganlah engkau mengusahakan perceraian, ya, jangan bercerai. Ya. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Ya. Jangan engkau kalau misalnya ada orang yang tidak terikat atau masih jomblo, ya, jomblo tidak terikat pada perempuan, ya, baiknya janganlah engkau mencari seorang. Gitu. Ini nanti ada tujuannya dengan janda, dengan duda ini, ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, gitu. Jadi jomblo tadi yang sendirian. Kalau boleh nggak usah kawin saja, nggak usah mencari orang. Kawin, ya. Jadi Paulus adalah seorang selibater sejati dia. Dia menasihatkan orang untuk jadi selibater, untuk tidak menikah, untuk tidak kawin. Ya. Tetapi Paulus tahu betul. Tetapi kalau engkau kawin, ya engkau tidak berdosa. Ya. Ini bukan nikah, ya. Dalam ini keunikan perbedaan agama kita. Di dalam Alkitab, kamu tidak akan pernah menemukan kata nikah. Nikah itu artinya ngentop, ya. Kawin itu matrimoni, azwazes, gitu. Kamu tidak akan menemukan kata nikah dalam Alkitab, tetapi ada kata kawin, ya, atau marriage, ya, atau matrimoni, ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Itu orang yang kawin baik, tapi kalau boleh nggak usah kawin, selibater saja supaya fokus pada Tuhan. Ya? Dan kalau seorang gadis kawin, ya, ia tidak berbuat dosa. Ya tadi gadis jomblo, ya, kalau kawin, waktu 5 menit habis. Dosa. Kalau selibater bagus, tapi orang demikian dan seterusnya. Saya pikir sudah mengerti lah, ya. Ya, oke. 2 menit untuk Koresh menyanggah, ya. Hikmahnya belum dapat gitu. Tujuannya apa? Kok dilarang orang menikah gitu? Itu aja sih. Nggak dilarang. Jadi begini, Ustadz Slayer. Paulus itu menghargai hidup selibat.
Ya, dia memang mengharapkan, mengajarkan supaya orang memilih hidup selibat untuk fokus kepada Allah, pelayanan. Tetapi dia juga menyadari ya bahwa tidak semua orang dipanggil untuk hidup selibat. Makanya tetaplah orang hidup sebagaimana dia dipanggil. Itu kata-katanya. Ini soal kecerdasan membaca kok Ustaz Slayer. Iya, jadi kalau kan gini maksudnya, kalau misalnya dipanggil posisinya udah menikah, jangan diceraikan. Betul. Tapi kalau posisinya dipanggil belum menikah, contohnya anak-anak muda kekristenan, ini kan belum menikah semua, ya jangan nikah kan gitu maksudnya, gitu bukan? Iya, tapi kan baca, tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Iya, walaupun gak berdosa, tapi tetap mendapatkan kesusahan badani, gitu nggak kata Saulus? Ya memang faktanya orang yang kawin kan punya kesusahan badan, cari uang, cari makan, kasih anak istri, ya. Hamil, mengandung 9 bulan itu kan. Mengandung 9 bulan. Iya deh, oke. Jadi Ustadz Slayer, jawabannya apalagi kalau hamil karena ruda paksa. Memang berbeda kalau di kita kan apa ya? Kalau di Islam itu kan kita nikah itu adalah nanti Slayer itu gitu, selain akad nikah. Iya. Enggak apa-apa ya. Milik kalau penjelasan Ustaz Slayer sebentar. Iya, penjelasan Ustaz Slayer persetubuhan itu lah gitu loh. Papa itu niknya Papa itu. Iya. Thank you. Ya. Udah. Thank you Petro jawabannya. Baik, terima kasih. Jadi saya merespon sedikit pernyataan Ustaz Slayer itu bahwa di Al-Qur'an begini benar. Itu menunjukkan agama kita ini berbeda pendekatannya, berbeda cara pandangnya, berbeda prakteknya. Dan kembali pemirsa, ada kehendak bebas untuk memilih. Anda bebas memilih cara Islami atau cara Kristiani, semua bebas. Sahih. Baik, Rohafiddin. Ya, silakan moderator. Ya, mungkin Pak Irben tadi yang mau bertanya Pak Irben. Ya, aku mau tanya sama Juma ini. Kan hidup seperti dunia katanya di surga itu dengan bidadari. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Juma. Ya, yang pertama bidadari itu bisa hamil enggak itu? Kan main terus kan bisa kan? Bisa hamil enggak bidadari itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan bidadari itu diciptakan dan dari mana unsur bidadari ini diciptakan? Udah itu aja Pak Petro. Itu aja pertanyaan saya sama Pak Juma ini. Silakan Ustadz Bang Juma. Masa Slayer doang yang panggil Ustadz? Gua pena tua loh, jangan di Ustadin gua. Gerunda. Jadi terkait dengan pertanyaan yang tadi, bahwa di surga itu tidak ada lagi hal-hal yang seperti yang tadi itu, seperti ludah, pipis, sperma, sehingga tidak ada kehamilan di sana. Terus kemudian mengenai pertanyaan tadi terkait dengan bidadari itu diciptakan oleh Allah, tidak seperti kita selaku manusia. Dicipta manusia itu dari tanah. Kalau bidadari itu dicipta oleh Allah dari bahan daripada apa yang Allah inginkan, seperti hal yang belum pernah kita lihat. Itu yang perlu saya pahamkan kepada saudara. Jadi dia bukan dari api, bukan dari tanah, tapi dari bahan yang tidak pernah kita lihat. Itulah yang kemudian asal daripada bidadari itu. Allah hanya mengatakan kum fayakun. Kalau digambarkan di dalam hadits bahwa bidadari itu dicipta dari bahan-bahan yang tidak ada di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saya pahamkan kepada saudara, sehingga Allah tidak menerangkan secara jelas di dalam Al-Quran bahwa bidadari itu dicipta dari bahan apa gitu. Itu yang perlu saudara. Oke. Ya. Berarti aku mau bertanya lagi nih sama Gurunda Juma ini. Dikatakan nanti di surga itu kan istri, dikatakan bahagia. Ya. Tapi yang tergelitik di pikiranku gini ya, kalau di dunia ini kan istri kan, setahu saya kayak Agim ya, ketika dia mau poligami kan dengan Teteh Nining itu kan jadi bermasalah juga. Jadi saya pikir gini ya, di dunia ini istri-istri itu sebenarnya sakitnya hatinya ketika suaminya poligami.
Tapi kok di surga malah jadi bahagia ya. Suaminya ibaratnya main cantik mereka dengan bidadari dengan 70 tahun dan lain sebagainya itu, tapi kok istrinya bisa tenang-tenang aja. Ya, aku itu dia. Ya, maksud aku gini bro ya. Kemarin itu ada Muslim mungkin Flat atau si Munir itu bilang di surga itu nanti hawa nafsu jadi Tuhan. Jadi apapun yang kita mau itu bisa jadi katanya. Berarti kalau seperti itu sebenarnya tidak ada aturan. Karena aturannya adalah hawa nafsu manusia itu. Gimana itu bro? Itu aja yang aku tanya. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang bersih hatinya. Jadi tidak ada kemudian cemburu, iri dan seterusnya. Orang yang masih lebih mencintai Allah, mencintai suaminya daripada Allah, itu susah untuk masuk ke dalam surga. Karena memprioritaskan dalam kehidupan seorang muslimah itu adalah lebih mencintai Allah daripada suami. Karena kecintaannya kepada Allah, maka dia taat di dalam kehidupan suami istri. Ketaatannya hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah. Nah, kalau ada seorang istri kemudian secara umum ya, seorang istri iri ketika suaminya itu poligami, artinya istri ini masih mencintai suami lebih daripada cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena seorang wanita soleha itu ngerti kaidah di dalam Islam, bahwa seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu kalau seorang laki-laki itu mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil, maka sang suami cukup satu. Dan satu-satunya agama yang ada perintah cukup satu itu hanya Islam. Cukup satu istri kalau tidak bisa adil. Itu. Nah, wanita yang soleha ketika dia melihat suaminya itu sudah mampu berlaku adil dari aspek-aspek yang dibolehkan oleh agama, maka istri itu harus ikhlas. Kenapa? Karena dia lebih cinta kepada aturan Allah daripada nafsu syahwatnya sendiri, keegoannya. Karena surga itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi cemburu. Demikian, Bang. Ya, jadi bersakit-sakit dahulu ya di dunia wanita. Tapi hawa nafsu ada, Bang. Bentar. Iya, apakah pasti syahwat itu ada. Karena itu kesempurnaan manusia itu adalah ketika manusia itu diberi akal, diberi syahwat. Seperti Adam dan Hawa ketika dia ada di jannah. Mereka apa yang mereka lakukan? Mereka makan, mereka minum. Dari penjelasan bro tadi itu aku jadi terpikir seperti ini kalimat. Ada satu kalimat muncul dalam pikiran saya. Cinta akan Allah membiarkan suami kawin dengan wanita lain atau bidadari lain. Begitu, Pak? Ya, setuju saya. Ya, jadi begini. Iya. Seorang wanita soleha ketika dia masuk ke dalam jannah itu akan mendapatkan apa yang menjadi upah mereka ketika hidup di dunia. Gitu. Nah, Allah yang memberikan penggarisan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang suci, ketika dia menjaga dirinya dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah untuk menjadi pengikut Rasulullah, maka Allah menjanjikan kepada mereka bidadari. Mereka dikawinkan dengan bidadari-bidadari yang ada di surga. Gitu. Maksud aku gini, Bro Jum. Cinta akan Allah, maka seorang istri merelakan dengan sukacita suaminya itu kawin dengan bidadari lain atau wanita lain di dunia. Ini di surga, di surga. Ya, Pak Irfan, saya tambahin nih Pak Irfan. Jadi menurut Bang Juma pemahamannya, wanita Muslim bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian di surga gitu, Bang Juma. Ya, semua bukan cuma seorang wanita, laki-laki juga bersusah-susah untuk taat kepada perintah Allah di dunia ini, itu akan diupah dengan jannah gitu. Jadi upahnya jannah, tapi kalau laki-laki jannah plus bidadari ya, berarti wanita ini tetap di bawah ya statusnya ya. Ya itu kan bersakit-sakit dahulu. Dia menjadi ratu di sana. Oh, menjadi ratu. Ya, tapi ratu itu tetap juga ratu yang di ini kan ya, ratu yang ya susah aku ngomongnya, udahlah, udah ngerti kalian itu. Tadi ya, sama seperti ketika Yesus menjanjikan 100 istri, yang istri yang aslinya itu menjadi ratu, yang 99 itu menjadi pelayan.
Tapi kata Bang Juma baru yang yang tadi dibicarakan di sana nggak ada ratu-ratuan Bang Juma. Jadi semua rata, nggak ada sifat iri, nggak ada sifat dengki. Jadi semuanya rata. Ini mana yang benar nih? Loh, ratu dalam arti kata kedudukan. Dia menjadi pemimpin. Ya, dari bidadari itu. Nah, terus bidadari itu dipimpin dia nanti untuk gini ya, aku berpikirnya gini nih, mungkin pikiran saya ini salah, tapi saya sharing aja sama bro. Dia seorang pemimpin ratu, punya suaminya, tapi kok dia izinkan suaminya itu pik dengan bidadari. Ini pemimpin yang bagaimanakah seperti itu? Jadi sebenarnya pemimpin itu kan ada batasan, ada otoritasnya, ada dan lain-lain. Berarti nggak ada dong keratuan itu kalau toh seperti itu. Artinya ratu yang bebas untuk bebas. Karena itu karena saya motong dikit ya. Hanya bersifat tentang duniawi gitu loh. Ini kan di surga. Ini kan di surga. Ya, di surga itu kan di kitab Anda sendiri dikatakan tidak ada duka, tidak ada lagi cemburu, tidak ada iri hati. Sedikit ya, Bung Irban, saya motong dikit ya. Sebenarnya Mas Bung Irban udah dua pertanyaan kita bagi dengan teman-teman lain. Ini tinggal satu aja bro, satu aja. Bro Juma, apa yang Bro Juma ini ceritakan? Siapa yang udah pernah membuktikan ini, menceritakan ini? Seperti yang Bro sampaikan itu, siapa yang sudah pernah membuktikan bahwa di surga itu seperti itu? Atau ini masih katanya-katanya, atau sudah ada orang yang pernah praktek dulu di sana baru dia ceritakan, atau bagaimana ini Pak Juma? Dari apa Pak Juma sampaikan? Baik. Jadi umat manusia itu ketika berbicara mengenai hal yang gaib, apalagi kita orang-orang yang beriman, maka panduan apa yang kita sampaikan kemudian itu tentu adalah apa yang kita imani sebagai rasul. Mereka lah yang kemudian menggambarkan, menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Sama seperti di dalam ajaran Anda, sahabat saya. Bagaimana kemudian kitab Wahyu menceritakan tentang surga, ada perang naga, ada kemudian pesundal-pesundal masuk ke dalam surga. Nah, apakah kemudian dari pihak Kristen sudah ada pernah ke sana? Kan tidak. Tapi kita imani. Begitu juga di dalam Islam. Penggambaran tentang apa yang kemudian terjadi setelah kehidupan ini itu diberikan kepada kita sebagai motivasi di dalam kehidupan kita ini untuk taat kepada pencipta kita. Kalau hanya masuk ke dalam surga, kemudian di sana hanya duduk-duduk, hanya diam-diam, hanya memuji-muji dalam kehidupan kekal, itu bukan surga menurut saya. Mending di dunia nggak usah ke sana. Kalau di dunia kita masih bisa nonton, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bersenda gurau. Tapi ternyata di surga saudara, selain hanya ada perang naga, perempuan-perempuan bodoh, pesundal-pesundal, ya hanya memuji-memuji gitu. Menurut saya, mending saya ke surga bersama anak istri saya, di sana kehidupannya jaya, apa yang saya inginkan ada, istri-istri saya berbahagia, anak-anak saya berbahagia, mending saya di sana daripada ke surga yang digambarkan ada perang, perempuan-perempuan bodoh, kemudian ada di sana mati lampu dan seterusnya. Saya mending ke surganya Islam. Izin Bang Ustaz, saya mau meluruskan dikit aja. Jadi terkait yang dikatakan Bang Zuma tadi tentang ada perempuan sundal, perempuan bodoh. Ingat satu kata Bang, itu cuma X. X itu artinya mantan Bang. Jadi ketika mantan itu berubah menjadi pro, itu sudah berbeda maknanya Bang. Artinya yang dulu dia pelacur, sekarang dia sudah menjadi orang yang lurus gitu Bang. Jadi di surga itu tidak ada batasan. Siapapun yang bertobat itu masuk surga Bang. Jadi gitu ya Bang Juma. Iya. Terkait dengan naga. Tunggu. Ini sekali jawab dua. Kan tadi dua pertanyaan nih. Dan sekali jawab lagi satu lagi tentang naga. Jadi kalau tentang naga itu dalam mitos-mitos yang ada di beberapa legenda, mulai dari legenda rakyat Cina atau segala macam, itu diidentikan dengan kejahatan Bang. Jadi poinnya yang mau saya tangkap, mau saya beri, bahwasanya naga itu adalah simbol kejahatan Bang. Jadi tidak bisa ditampilkan bahwasanya nanti di akhir zaman, naga yang disimbolkan dengan kejahatan itu adalah si iblis, itu akan dihajar babak belur ini Bang. Akan dihajar nanti di ini ya, di angkasa ya, di langit. Nanti babak belur dihajar sama para malaikat. Itu
ini sudah diambil literatur-literatur ini begini oleh para bangsa seperti Cina, Mongol dan segala macam. Naga itu diidentikan dengan simbol kejahatan, Bang. Jadi itu yang mau saya luruskan sedikit aja. Oke. Lanjut, Bang. Aku mau tambahin dulu dong. Jadi saya tanggapi dulu ya. Oke. Maaf kalau, ya, Bung Zuma, maaf ya, teman-teman lain maaf ya. Oke. Jadi kita bagi kepada pemirsa lain untuk bertanya karena ada 3 yang raise hand dari tadi. Saya lihat kritisi ya. Oke, kritisi. Bisa open mic-nya. Ya, bentar. Dan bentar kasih si Ade dulu yang udah 2 jam di sini. Oke. Itu yang tadi jadi itu. Bentar satu lagi ya. Ada habis Ade baru kritisi. Oke, Bung Apiang, saya hanya bisa sampai sekitar berapa 16-15 saya harus keluar ya. Oke. Kalau bisa siapa yang bertanya itu tanya maksimal 2 soalan ya kan. 1 soalan kemudian ataupun menyanggah ataupun 1 soalan kemudian 1 soalan supaya agak kelamaan. Wah, betul. Terima kasih Bung Aaron atas kesediaannya dari tadi. Terima kasih. Oke. Iya, lanjut Ade. Oh iya, tentang naga itu, tadi aku mau nambahin tentang naga itu, kita jangan berspekulasi, kasih ayatnya. Coba dulu Wahyu 12 ayat 9. Sini aku kasih dulu, atau boleh deh di share Wahyu 12 ayat 9. Jadi itu bukan simbolik, bukan berarti asumsi kami, bukan. Itu sudah diberitakan oleh Wahyu itu juga. Nggak perlu di-share ya? Ya, boleh di-share, coba. Pokoknya di Wahyu 12 ayat 9 atau gini nih aku baca aja ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan. Nah, itu dengan tegas. Bukannya berarti naga beneran itu. Di dalam perjanjian lama tuh naga pun juga disebutnya iblis. Tapi kan karena ini kebetulan Bang Zuma ini umi, jadi dia nggak paham tentang kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu kita harus kasih. Ya, jadi artinya kan iblis berperang dengan malaikat. Enggak, bentar, Dek. Kan itu, bro. Bentar. Mau boleh, iblis, mau ayam, yang jelas ada perang. Kalau boleh usul, kalau admin fokus ke topik, ya toh. Jadi begini, juga catatan untuk Zuma. Tadi kan sepertinya saya sudah membuat catatan ya, bahwa Zuma itu melakukan pendekatan kitab suci kita dengan pendekatan Al-Quran yang harafiah, ya, bahwa masalahnya datanya ada, Bang. Yesus menjanjikan 100 istri, itu nggak bisa dibuat itu. Enggak, tadi sudah saya luruskan, Ustadz Zuma. Saya sudah luruskan, ayo. Nah, Yesus menjanjikan 100 istri nggak menurut Abang? Tidak ada. Kan dalilnya ada di situ. Wife yang Anda bacakan gimana? Iya, kan sudah saya jelaskan tadi. Kan ada jadinya 100 istri. Ustaz Zuma, ayo civilize dong. Halo. Ini Ustaz, saya itu Al-Qur'anmu dengan pendekatan Islami dan penjelasanmu sudah meneguhkan pemahaman saya, ya toh, bahwa huri itu adalah harafiah, bahwa senggama itu adalah harafiah, bahwa pernikahan itu adalah harafiah, itu jelas, itu saya sudah membenarkan itu. Ya, tetapi tafsirmu tentang Alkitab saya kan saya juga tadi jelas. Saya bukan bahwa penjelasanmu itu salah. Tetapi yang ada adalah Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan kata istri. Itu ada sebabnya, bukan karena tidak ada sebab. Ustaz. Kan saya sudah bilang tadi. Halo, Petro. Orang bisa membaca. Halo Petro, salam. Benar memang benar apa yang Pak Jumat bilang. Bentar, ini suara malam, jangan ini dulu, bentar. Maksud saya begini loh. Saya mau tambahkan supaya sebentar dulu. Apa yang Pak Jumat bilang itu benar, 100 istri. Sebentar Ustaz. Jadi begini, boleh saya minta waktu sebentar juga untuk catatan ke teman-teman Kristen. Ya, saya buat ini tadi antara saya dengan Juma, ya toh. Saya berharap teman-teman Kristen maupun Islam lain tadi itu adalah lebih baik pendengar saja, ya toh. Kemudian Zuma juga saya kan tadi saya udah kasih catatan, ya toh, bahwa penjelasan Zuma tentang Al-Qur'an itu sudah itu bagi dia saja dan itu tidak dipakai oleh orang Kristen dalam menafsirkannya.
dan banyak fakta bahwa Yesus tidak pernah kawin, bahwa murid-muridnya Yesus tidak dapat 100 istri, ya toh tidak ada. Dan kami tidak ada kata pernikahan juga gitu. Jadi maksud saya kita itu harus beradab dalam berdebat, Ustaz Zuma, ya toh. Oke, saya bisa diprotes, sebentar. Saya bisa diprotes ketika membaca Al-Quran menggunakan pendekatan Kristiani dan tidak sesuai. Saya diprotes, saya terima, ya toh. Ternyata apa yang Ustaz jelaskan tentang surah Al-Waqiah Al-Quran tadi itu, tentang kenikmatan itu semua, itu valid. Jadi saya menghormati. Nah, teman-teman Kristen yang ada di grup ini malah aneh. Malah minta tafsir Alkitabnya, Injilnya kepada Juma gitu loh. Jadi maaf, saya pikir dibatasi saja diskusi ini karena tadi awalnya sudah bagus. Iya, awalnya udah bagus ya, tadi, sudah bagus sekali. Langsung kepada saya agak kecewa dengan teman-teman Kristen atau teman-teman Islam yang ada di grup di malam ini, sore ini. Sehingga gue sama apa, Pitro gue kan nanya Alkitabnya ke lu, Pitro. Slayer bagus tadi ya. Saya sih berharap tadi orang Kristen pun bisa bertanya seperti Ustaz Slayer kepada Zumanya, yaitu membahas Al-Qur'annya. Kemudian kalau Zuma sudah menjelaskan seperti itu, ya misalnya memang kawin, ada ratu, yaitu kamu mau apa ya, memang begitu. Iya, saya juga setuju sama Zuma. Enggak, udah mati rasa. Saya 2 menit Bang sebelum kita tutup. Bernikah dengan perempuan lain enggak masalah. Itu enggak perlu disangkal gitu loh. Karena semua agama saya 2 menit 3 menit sebelum kita tutup. Erben saya bikin di kesimpulan aja lah, di kesimpulan lah supaya saya juga mau selesai kan. Iya. Aku tadi bertanya Islam loh, ke Juma, aku enggak ada melihat ayatnya tampilkan, jangan lari dulu kau semua. Itu pasti mendapat ini sudah 3 jam ini Bang. Enggak, ayatnya bisa besok 3 jam dong. Kalau saya karena dia mau lari, Bro. Bentar, saudara. Kalau ini dong, ayo dong supaya closing Apian, udah 3 jam. Iya, ini. Artikan dulu ayatnya. Bentar. Aduh, yang lain. Kalau disiarkan ini di YouTube, jangan jadi ini tuh, gue kagak tahu deh tuh cara ngidupinnya lagi tuh. Gua salah pencet. Bentar. Mana? Buka dong Juma, gue kagak tahu deh. Ya udah Bang, di closing aja Bang. Wes. Ya, di closing aja videonya karena kalau terlalu panjang orang nggak akan nonton YouTube kalian, ya toh. Makanya tadi saya mau 45 menit saja gitu loh. Iya. Pitro, thank you. Kita langsung closing aja Pitro yuk. Ya closing aja lah, ayo. Silakan Ustadz Juma. Ya, berapa menit Bang? Ya 5 menit. Oke, timernya dong supaya ini. Timernya udah nggak ada orangnya. Oh masih ada. Oh nggak ada gambarnya nih. Oke Bang, jadi saya mulai ya. Terkait daripada apa yang saya terangkan, saya bertanggungjawabkan bahwa dalam ajaran agama Islam itu memang dijanjikan istri, dijanjikan bidadari, pelayan-pelayan kelak di surga. Kehidupan manusia setelah kehidupan di dunia ini adalah kembali sama seperti kehidupan yang sekarang. Bersosialisasi, suami istri ada, pelayan ada, dan seterusnya. Itu satu. Kemudian, ketika hadits tentang 72 bidadari, itu adalah hadits yang menyelisih apa yang diterangkan di dalam hadis sahihah milik Bukhari dan Muslim. Yang hanya mengatakan seorang laki-laki didampingi 2 pendamping. Itu poinnya. Lalu kemudian, ketika berbicara mengenai apa yang menjadi tema hari ini, Yesus menjanjikan kepada pengikutnya 100 istri. Itu juga datanya dan Saudara Petros sudah mengakui tadi bahwa memang di dalam kitab yang lebih tua daripada buatan Lembaga Alkitab Indonesia itu ada kata istri. Berarti Yesus kemudian menjanjikan pengikutnya. Sekali lagi, pengikutnya. Jadi sahabat-sahabat Kristen aman. Karena sahabat tidak masuk dalam golongan pengikutnya. Yang dijanjikan 100 istri hanya pengikutnya, aman di situ. Nah, kalau kemudian sahabat-sahabat tidak memahami ajaran Islam, tidak bisa Anda telaah bahwa dalam kehidupan nanti di jannah itu kehidupan sama seperti di dunia. Terang saja di dalam kitab sahabat. Ya, bagaimana kemudian ketika Yesus terangkat ke surga, lengkap dengan jasadnya. Di mana di dunia Yesus butuh makan, butuh tidur, butuh ini dan itu.
Bahkan dibawa semua perlengkapan yang sudah dipotong kulupnya juga dibawa, tidak dilepas. Artinya kehidupan di alam nanti itu adalah kehidupan sama seperti sekarang. Kehidupan yang beraktivitas lengkap dengan fisik. Di dalam Lukas 24:51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka, lalu kemudian Yesus terangkat ke surga, lengkap dengan jasadnya. Lalu kemudian menurut malaikat diterangkan di dalam kitabnya teman-teman Judaism, bahwa di dalam kitab Kejadian bab 6 nomor 2, di situ diterangkan anak-anak Tuhan melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Ini berbicara mengenai anak-anak Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika sahabat Kristen berpendapat surga mereka hidup seperti malaikat karena berupa roh, tapi Bible-nya sendiri di surga atau di neraka mereka berupa tidak hanya berupa roh tetapi juga berjasad. Contoh di dalam Matius 5:29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Markus 9:47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Berbicara mengenai kerajaan Allah, berbicara mengenai surga neraka. Markus 9:47. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil, karena lebih baik engkau Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan mata dua dicampakkan ke dalam neraka. Belum lagi kalau berbicara mengenai Matius 10 nomor 28, Lukas 13 nomor 28, Matius 27 nomor 26 nomor 29, Lukas 14 nomor 14 sampai 15, Lukas 22 sampai nomor 30, Matius 8 nomor 11, semua menerangkan bahwa di kehidupan berikutnya itu laksana manusia hidup saat sekarang ini. Matius 8 nomor 11, aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Fakta bahwa kitab Anda dengan terang menceritakan tentang makan, minum, kawin, mawin nanti di surga. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan Islam hanya kerjanya nge-seks ya di surga. Islam menerangkan bahwa di surga itu bukan hanya merupakan satu tindakan perbuatan yang diberikan kenikmatan itu, kebahagiaan itu, tidak. Di Islam segala sesuatunya hidup seksama di dunia. Tetapi saya sebagai Muslim, saya lebih baik hidup bersama dengan bidadari daripada saya bersama dengan para pelacur-pelacur yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Kristen daripada Kristen itu sendiri. Matius 21 nomor 31, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, sebenarnya bukan sundal di sini, tetapi pelacur. Perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau tadi dikatakan mereka mendahului bertaubat, sama dalam Islam juga. Orang masuk jannah itu bertaubat dulu baru bisa. Taubat dengan taubat sesungguhnya. Jadi saya lebih suka yang masih perawan daripada pelacur yang tidak perawan. Demikian. Habis iya. Silakan Pak Petro. Langsung Pak Petro. Halo, Pak Petro. Halo, bisa dengar? Ya, langsung. Baik, terima kasih atas ceramah Ustadz Zuma dalam penyampaiannya tentang tujuan akhir dari agama ini. Bahwa apa yang Ustadz Zuma sudah sampaikan sungguh sangat meyakinkan tentang makna-makna harafiah, janji-janji surga, tentang hur, tentang kenikmatan selangkang yang telah dijanjikan. Dan memang Ustadz Zuma sungguh menikmati ini dan lebih memilih ini daripada apa yang Kristus janjikan. Dalam Al-Waqiah ayat 36, mohon izin untuk membacakannya, kalau ada kurang tepat panjang pendeknya mohon dimaafkan ya. Faja'alnahunna abakaran abkaran ya, maka kami jadikan mereka garis-garis perawan. Dan tafsir Jalalain memastikan bahwa tugas dan fungsi dari perawan-perawan ini adalah untuk diperawani. Setiap kali suami-suami mereka menggaulinya, para suami itu akan menyumpai mereka perawan kembali,
Dan ini akan terjadi tanpa batas waktu. Itulah perbedaan dari kedua agama kita, yaitu di mana yang satu adalah pengejar kenikmatan, pemuja kenikmatan, sementara Yesus adalah mengajarkan kebahagiaan kekal. Dalam Alkitab kita tidak akan pernah menemukan kata kenikmatan atau mutah. Mutah itu artinya kenikmatan atau pleasure. Ya. Tidak akan kita temukan itu dari mulut Yesus sendiri, tetapi dari mulut Yesus kita akan selalu menemukan kebahagiaan. Berbahagialah. Dan puncaknya adalah kebahagiaan abadi kekal bersama Allah di surga. Bagaimana kehidupan kita hidup di Allah di surga nanti? Yesus dengan jelas mengatakan bahwa kita akan hidup seperti malaikat, tidak lagi kawin atau dikawinkan. Ya, mengapa di surga tidak ada kawin mengawinkan? Karena tujuan utama dari perkawinan itu adalah ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah adalah untuk beranak cucu. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Jadi selangkang yang Tuhan ciptakan ini adalah pertama-tama tujuan utamanya adalah untuk menjadi mitra Allah dalam kelanjutan penciptaan manusia. Kalaupun ada kenikmatan yang menyertainya, itu adalah bonus, itu adalah ekstra, bukan yang utama. Tetapi bagi Ustadz Zuma, yang paling utama adalah kenikmatan itu, sehingga dia tidak tega meninggalkan itu, melepaskan itu, dan untuk mengikuti Yesus. Nah, Ustadz Zuma seperti biasa adalah orang yang suka menafsir kitab suci orang lain menurut kehendak seleranya, sesukanya. Dan itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun bisa berkata-kata apapun tentang Injil, tentang ajaran Yesus, ya. Tetapi yang benar adalah apa yang sungguh-sungguh Yesus ajarkan. Ketika Yesus mengatakan dalam salah satu yang dikutip oleh Ustaz Zuma, Markus 10 ayat 29, bahwa Yesus menjanjikan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, istri, dan ladang dan lainnya, ya. Jelas sekali ini berbeda dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah 36. Dalam surah Al-Qur'an Al-Waqiah 36 ini adalah memang benar adalah tawaran yang harafiah, yang sungguh-sungguh nyata, yang nanti huri itu masih inden. Begitu Ustaz Zuma masuk ke surga itu nanti dia akan langsung dicetak itu hurnya. Mengapa dicetak? Karena itu dicetak khusus untuk Ustaz Zuma. Lalu kenikmatan apa yang akan diterima Zuma? Adalah kenikmatan seksualitas. Tetapi untuk apa seksualitas itu? Hanya untuk nafsu. Tetapi benar, nafsunya itu katanya sudah nafsu yang disucikan. Tetapi dalam logika yang benar, yang nafsu itu tidak ada yang disucikan, ya. Permesuman, perselangkangan yang bukan diikat oleh perkawinan dalam konteks kekristenan atau di hadapan Yesus Kristus itu adalah perzinahan. Jangankan bernikah, nikah itu artinya ngentop, ya, ngentop. Orang yang ngentop tetapi tidak kawin itu adalah perzinahan. Ngentop itu baru bisa dianggap suci kalau diikat oleh perkawinan. Sementara dengan hur itu Zuma tidak akan dikawinkan karena tidak ada perkawinan di sana untuk membentuk keluarga, ya, keluarga anak, istri dan keturunan. Tetapi dengan hur ini Ustaz Zuma tidak akan mendapatkan keturunan. Pak Petro, ya mungkin kita Pak Petro, terima kasih Ustadz Zuma sama Ustadz siapa? Ustadz Slayer, nggak pantas kayaknya si Slayer dipanggil Ustadz nih. Itu dia. Ya, janganlah. Yo, thank you Apiang. Ya, bentar. Slayer, apa kabar Slayer? Kawan-kawan, terima kasih banyak ya. Kalau saya bisa menyampaikan satu dua kata untuk Ustaz Zuma. Bentar, ya bang, silakan bang. Bentar. Silakan Ustaz Petro, silakan. Pak Petro, bentar. Bentar. Pembukaan doa, penutupan juga doa. Langsung Pak Petro. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Zuma yang telah memberikan presentasi yang sangat luar biasa sekali dalam menjelaskan ayat Al-Quran. Kemudian kepada para peserta lain, saudara-saudara Kristen khususnya tadi, mohon maaf kalau saya tadi ada kata tidak berkenan. Kepada para pemirsa di YouTube sana, jangan lupa like,
dan komen channel-channel mereka ini supaya mereka bisa segera dapat uang monet ya. Itu saja. Lalu saya tutup dengan doa ya. Bismillah walibni wal rohul kudus alillah al-wahid. Amin. Ya Allah yang Maha Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mendampingi kami, mengarahkan kami dalam diskusi yang baik ini. Semoga kebenaran yang datang hanyalah darimu, bukan dari kami, karena hanya Engkaulah yang mampu menyatakan kebenaran di dalam hati kami masing-masing. Berkati Ustaz Juma, berkati Ustaz Slayer, berkati semua kaum muslim pendengar dan pemirsa kami yang ada sore hari ini, dan semua anak-anakmu. Semoga kelak kami kau persatukan dalam kebahagiaan abadi di surga, bukan dalam kenikmatan abadi yang kami tidak pernah akan merasakannya. Tuhan, ampuni kesalahan kami kalau kami ada salah kata, menyakiti satu sama lain. Semoga Engkau selalu mengarahkan dan membimbing kami untuk seterusnya. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Juma. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga dong biar Recording stop. Terima kasih ya. Saya langsung pamit ya Bang. Doa dulu Ustaz. Doa dulu. Jangan kapok ya. Ya, sip. Insyaallah kita akan gabung lagi nanti ya. Doa dulu dong Ustaz Juma. Doa Islam. Logika aja tadi gimana itu? Durasinya yang sampai ketemu lagi Bang Zuma. Ya, baik. Doa dulu lah. Doa Islam lah biar imbang. Doa Islam dulu juga lah. Udah ketemu di Makassar ya. Apa yang saya izin pamit dulu ya. Oke, makasih, terima kasih. Oke, terima kasih Ini semuanya. yang resen ini ngomonglah kalian. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebelum kita berpisah, saya ingin membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna qasiratun tarfi lam yatamithunna ins qablahum wala jan. Wa bi ayyi ala'i rabbi kuma tukadziban. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran menerangkan kepada kita umat Islam sebagai manusia makhluk ya, yang diberikan oleh Allah pemahaman, pengertian, yang dipimpin oleh pengajaran yang bersumber daripada akal dan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga menjadi suami mereka, dan tidak pula jin. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan engkau dustakan. Di ayat 58-nya diterangkan bahwa bidadari-bidadari ini hanya diperuntukkan bagi suaminya. Jelita dan putih bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Lalu kemudian tadi ya, sengaja sahabat-sahabat saya tidak memenuhi semua pertanyaan daripada teman-teman Kristen. Ada di antara mereka yang bertanya bahwa bidadari itu dicipta dari mana? Kalau di dalam penjabaran Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya beliau mengatakan bahwa di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina, ya, diciptakan dari 4 unsur, yaitu misik, kafur, ambar, dan za'faran. Hanya saja, kalau saya menjawab seperti itu, maka tentu akan melebar pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka akan bertanya, apa itu misik, apa itu kafur, apa itu anbar, apa itu za'faran. Kenapa? Karena mereka ini tak ubahnya adalah sama seperti orang-orang Yahudi yang sering menanyakan sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita telah menyaksikan bagaimana kemudian sahabat Kristen yang khususnya Petro itu sudah sangat terang menjelaskan dan mengakui bahwa di dalam ajaran kitab mereka itu memang diterangkan adanya janji Yesus kepada pengikutnya 100 istri. Nah, kalau Yesus sendiri terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya
Kemudian Yesus menerangkan di sana ada makan dan minum semeja dengan Abraham dan seterusnya. Itu bukti bahwa kehidupan di surga itu memang ada sama kehidupan di atas muka bumi ini. Hanya saja mereka teman-teman Kristen itu tidak bisa kemudian diberi penjelasan lebih terinci lagi, apatah lagi menjelaskan secara detail apa yang kemudian menjadi materi di dalam pengajaran ajaran agama Islam. Kita nggak bisa menjelaskan secara mendetail apa itu hurain, apa itu kasiratu at-tarfi. Kita nggak bisa menerangkan kepada mereka kasiratu at-tarfi akrab, kasiratu at-tarin, khairatun hisan. Kita nggak bisa menjelaskan itu secara terinci. Pertama karena mereka kufur, kedua karena waktu yang terbatasin. Kalau kita menjelaskan kepada mereka aswajun mutahharatun, mereka pasti akan kita akan membuang waktu percuma karena mereka dasarnya memang orang yang tidak mau belajar. Nah, ketika berbicara mengenai bidadari, ya, itu kita harus mengulas kembali secara internal bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika berbicara mengenai bidadari itu ada kaitannya dengan apa yang kemudian menjadi kesukaan dan kegemaran orang-orang Arab pada masa itu. Bagaimana di periode Mekah, Rasulullah mengatakan itu, bagaimana kemudian di periode Madinah. Jadi terkait hal ini, itu tidak seperti ini pembahasannya, tidak seperti yang kami lakukan tadi. Kalau berbicara mengenai bidadari, itu perlu pemahaman yang lebih mendalam, yang lebih mendetail, dan orang-orang yang ikut dalam kajian ini adalah orang-orang yang tidak mencari kesalahan, tetapi orang yang menerima kebenaran. Oleh karena itulah kemudian saya hanya menekankan bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya dan itu diiyakan. Kalau kemudian dikatakan bahwa itu hanya harafiah, itu hanya penggambaran majas, ya, hanya merupakan simbol-simbol. Tetapi faktanya di dalam kitab mereka jelas sekali seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana kemudian di dalam Lukas 22 misalnya, bahwa kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu artinya bahwa memang ada kehidupan, di mana kehidupan kelak itu orang-orang hidup dengan biologisnya. Ya, hidup dengan biologisnya. Lukas 14 sampai 15, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengatakan bahwa kamu akan makan minum semeja dengan aku. Nah, kalau dia roh tidak mungkin makan. Kalau dia roh tidak mungkin semeja. Ya, itu yang perlu mereka pahami. Lalu kemudian di dalam kata yang kemudian Lembaga Alkitab Indonesia coba untuk lakukan penyesatan, ya, Matius 21 nomor 31. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh, ya, bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu sebenarnya bukan sundal di situ, sahabat-sahabat. Yang benar itu adalah pelacur, ya. Jadi bukan sundal, tapi pelacur. Jadi pelacur itu lebih duluan masuk ke dalam surga daripada orang-orang Kristen, ya. Kata daripada Bible, ya, sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang muncul di situ adalah kata harlots. Harlots itu adalah pelacur-pelacur. Ya, para pelacur. Jadi pelacur-pelacur ini kemudian dirubah oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi pesundal. Padahal pelacur yang harusnya. Jadi terjemahan yang benar itu adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka wajarlah kemudian, ya, kitabnya orang Barat yang masih menggunakan bahasa Inggris, ya, di situ tertulis bahwa pelacur-pelacur itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka wajar kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang di barat sana, karena mereka mencerminkan data ini. Di Indonesia, karena dia berdampingan dengan mayoritas umat Islam, maka kata pelacur ini diganti dengan kata pesundal, biar dianggap lebih sopan sedikit. Tapi faktanya,
ya, saya pribadi orang muslim, baik itu muslimah muslim, itu lebih cenderung senang berdampingan di dalam surga dengan orang-orang makhluk-makhluk suci yang menjaga daripada harga dirinya untuk menjadi pelayan-pelayan mereka. Lalu kemudian jelas Al-Quran menerangkan bahwa istri-istri kelak akan menjadi ratu dari bidadari-bidadari ini. Nah, suami yang masuk surga sudah pasti lebih cinta terhadap istrinya daripada sang bidadari. Jadi bidadari itu hanya sebagai pelengkap daripada kebahagiaan yang ada di surga. Kalau dikatakan tadi kenikmatan, mereka mengingkari, ya. Kenikmatan itu kebahagiaan. Hanya karena mereka itu ketika mendengarkan kata surga, mereka selalu mengarah kepada hal-hal yang berbau porno. Kenapa? Karena itu yang dididik di dalam kitab mereka. Kalau umat Islam berbicara mengenai kenikmatan, itu tidak serta-merta lari ke sana. Hidup ini adalah kenikmatan. Salah satu bukti bahwa hidup ini ada kenikmatan, Allah memberikan fasilitas di atas muka bumi ini. Itu adalah nikmat yang tidak bisa kita pungkiri. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau kenikmatan itu adalah hal yang dipersiapkan. Kalau kebahagiaan itu adalah hal yang dirasakan. Berarti karena kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah, maka manusia yang merasakan kenikmatan itu berbahagia. Tapi bagaimana dengan mereka? Kebahagiaan apa yang mereka inginkan? Kalau mereka tidak ada kenikmatan itu pasti. Ya, karena kebahagiaan itu munculnya karena adanya kenikmatan yang dipersiapkan. Bukan kebahagiaan yang dipersiapkan, tapi kenikmatan. Adanya kenikmatan melahirkan kebahagiaan. Kalau tidak ada kenikmatan, bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Itu mustahil. Jadi saudara Petro itu mencoba untuk silat lidah, untuk menutupi bahwa di jannah, di surga, yang diberikan Adam dan Hawa di Gan Eden, menurut kitab Kejadian, itu adalah kenikmatan. Hal kenikmatan inilah kemudian yang dipersiapkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah sehingga membuahkan kebahagiaan. Tidak ada orang bahagia tanpa kenikmatan. Itu gila itu. Bisa bahagia tanpa kenikmatan itu mustahil. Nah, bagaimana mungkin kemudian mereka bisa bahagia? Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum, mereka tidak berbicara, mereka seperti bisu, tetapi lengkap jasad. Di mana tuh ceritanya? Dikasih lambung, tapi nggak bisa makan. Dikasih mulut, tapi nggak bisa berbicara. Dikasih kaki, tapi nggak bisa berjalan. Dikasih tangan, nggak bisa megang. Terus, mana kebahagiaannya itu? Tidak ada kebahagiaan. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, mengawali daripada debat kami di Petro itu, asal-muasalnya adalah dia tiba-tiba japri saya dengan mengirim gambar. Gambarnya itu tertuliskan bahwa tidak mungkin kebenaran itu berasal dari agama yang mengajarkan tentang kenikmatan penjahat kelamin. Nah, gitu. Jadi saya bilang, ya kalau begitu, mari kita bahas. Siapa yang sebenarnya menjanjikan, bukan kelamin sih, dia nulisnya vagina. Jadi saya bilang, coba kita bahas siapa yang sebenarnya dijanjikan. Islamkah yang dijanjikan 72 atau Anda yang dijanjikan 100 vagina? Akhirnya dia mau. Nah, dan hari ini kita buktikan bahwa dia mengakui Yesus memang menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Tapi pengikutnya, bukan kepada dia. Jadi baik Islam maupun Yesus itu sama-sama mengakui di kehidupan berikutnya yaitu surga, jannah, kita hidup suami istri kembali. Kita hidup berdampingan kembali. Wanita muslim yang meninggal tanpa bersuami kelak akan diberikan oleh Allah pendamping berupa laki-laki. Begitu juga laki-laki yang meninggal belum beristri kelak akan diberikan oleh Allah bidadari sebagai pendamping dalam kehidupan. Logikanya sederhana. Ketika Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman banyak pendamping bidadari misalnya. Taruhlah hadits yang lemah itu kita jadikan sebagai acuan. 72 bidadari. Ya. Nah, apakah kemudian orang ini ketika dia diberikan makanan, satu kontainer durian, satu kontainer ayam, apakah kemudian orang-orang beriman ini lantas memakannya semua? Tidak. Karena orang beriman itu pasti menjaga semua tindak tanduk perbuatannya. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, di debat tadi saya menekankan bahwa Islam masih membenarkan orang-orang yang masuk ke dalam jannah itu adalah orang yang suci. Maka orang yang kemungkinannya masuk ke jannah tapi belum suci, maka dia harus dicuci dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Tapi orang kafir tidak akan pernah bisa suci karena memang tidak pernah menyembah penciptanya. Karena itulah mereka kekal di dalamnya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan ya di dalam dialog tadi itu bisa menjadikan sebuah pelajaran terkhusus kepada saya dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi. Poin yang terpenting kemudian yang kita dapatkan pada dialog ini adalah
seorang Petro, ya, dia adalah sarjana S2 teolog, itu mengakui bahwa memang di situ Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri, tetapi kata dia itu hanya gaya bahasa, itu hanya metafor, itu hanya majas. Ya. Artinya bahwa kalau kita melihat dari data-data yang ada, seperti yang saya bacakan tadi, Matius 8:11, Lukas 22:30, Lukas 14:15, Matius 26:29, Lukas 13:28, Matius 10:28, Markus 9:47, Yesus jelas menggambarkan bahwa di surga kelak itu ada kehidupan biologis. Bahkan Yesus terangkat dengan tubuhnya sendiri. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan antum semua sehat, panjang umur, dibahagiakan bersama keluarga, dan yang terpenting dimudahkan seluruh urusan-urusan antum. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas donasinya, semangatnya untuk kemudian sama-sama membangun masjid kita agar kita mendapat amal jariah, agar kelak kita bertemu lagi di jannah, berkumpul bersama dan seterusnya dengan berbagai janji kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.